Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hasport. Kita awali edisi kali ini soal VAR dulu kali ya. Kita tentu berharap VAR ini jadi nih dipasang di Liga 1 bulan Februari nanti ya. Meskipun kita tahu nggak semua pihak tuh setuju adanya VAR ini. Seperti ada wasit yang nggak setuju Liga 1 pakai VAR, ada pelatih yang nggak setuju juga Liga 1 pakai VAR, ada pemain yang juga nggak suka atau nggak setuju Liga 1 pakai VAR, ada pemilik klub yang juga nggak setuju Liga 1 pakai VAR. Yang kita juga nggak usah sebutin nama-namanya, kalian sudah tahu tuh siapa sosok-sosok tersebut. Bagi yang belum tahu ya, silakan buka-buka lagi tuh video-video YouTube kami yang kemarin-kemarin ya. Soalnya kami udah jelaskan siapa-siapa aja sih sosok-sosoknya. Nah, ini kami coba menelusuri sebenarnya seberapa efektif sih VAR ini di Liga 1 saat pertama kali dipakai. Dan setelah kami menelusuri dan tanya sana sini, ternyata efektivitas VAR di Liga 1 ini tuh cuma 30% aja. 30% aja loh ya efektivitasnya buat mengurangi kesalahan di pertandingan. Kok bisa sih cuma 30% aja? Sebab ini semua kembali pada kinerja petugas VAR. Yang pertama adalah controller alias petugas yang mengontrol semua pergerakan kamera. Jadi dalam satu stadion ini kan minimal ada 8 kamera nih. Nah, petugas inilah yang mengontrol kamera ini. Petugas ini pun harus terverifikasi dan memiliki lisensi dan harus tahu cara kerja kamera-kamera ini. Kualitas kamera pun harus tahu, kemampuan kamera harus tahu, analisa kamera pun harus tahu, dan istilahnya mereka ini tahu law of the game. Sebab kalau petugas controller utama ini nggak tahu rules of the game FIFA ataupun law of the game FIFA, ya sama aja dong kayak anak kecil yang lagi main game di time zone. Yang kedua, komunikator, yakni asisten controller VAR yang tugasnya menyampaikan hasil analisa dari petugas VAR utama untuk disampaikan ke wasit. Apakah ini offside, handsball, kartu merah, dan lain-lain. Petugas ini pun harus yang memiliki lisensi dan minimal dia tuh harus tahu dan harus paham law of the game FIFA. Sebab kalau petugas komunikator ini nggak paham rules of the game FIFA, ini akan kacau. Karena mungkin saja yang akan disampaikan dari dia ke wasit utama di lapangan ini akan berbeda atau mungkin tak dimengerti oleh wasit yang ada di lapangan. Yang ketiga adalah editor. Ini bagian yang paling sulit sebab di Indonesia nggak ada satupun wasit atau orang PSSI yang jago mengedit video secara cepat. Tapi dia tahu rules of the game FIFA, ya otomatis PSSI pun mau nggak mau ya pakai pihak broadcast yang memang udah ahli dalam edit video. Tapi ini bahaya sebab kalau si orang broadcast ini nggak tahu rules of the game FIFA atau aturan sepak bola, ya sulit. Bisa aja kan kejadiannya yang di mana, yang diedit yang di mana, kan gitu. Nah, hasil dari 3 petugas VAR ini tetap ya ujung tombak utamanya adalah wasit utama. Kalaupun liga kita udah dipasangi VAR, tapi kalau wasit utamanya di lapangan ini tetap bobrok dan disuap atau alias disuap dan gak mau nurut atau dengar apa kata petugas VAR di room VAR itu, ya percuma kita pasang VAR, toh ujung-ujungnya akan blunder dan kontroversi lagi. Jadi tetap masalah utama kita adalah wasit. Lanjut ya, seperti yang pernah kami sampaikan, jika orang-orang anti Sintayong dan menamai diri mereka dengan nama lokal pret adalah barisan orang-orang yang sakit hati dan ingin masuk atau diakui atau menduduki PSSI dengan segala cara. Dan tentu senjata utama mereka menggoyang Sintayong. Sebab
mereka ingin mengambil alih posisi Sintayong. Seperti kita tahu, Tommy Welly terus-menerus nyinyirin STY, tapi kita juga tahu tujuan utama, ada maksudnya tuh kayak gitu. Dia ini ingin orang-orang pilihannya yang jadi pelatih timnas ya, seperti Fahri Husaini yang pernah tuh diusulkan oleh si Tommy Welly ini menjadi pelatih timnas utama. Begitu juga dengan Fahri Husaini yang selalu nyinyirin Sintayong. Kenapa demikian? Karena dia ini merasa sakit hati sebab dia ini disingkirkan oleh PSSI. Dan ternyata itu bukan cuma ucapan kami semata, itu benar loh kenyataannya. Sebab baru-baru ini Fahri Husaini mengungkapkan jika dirinya ingin jadi pelatih utama timnas Indonesia senior. Oke, kami akan bacakan kutipan tulisan dari internet ya, pernyataan Fahri Husaini. Kalau ada arahan atau tugas ya mau bagaimana lagi, tapi yang jelas saya sudah tidak mau menangani timnas U16 lagi. Sudah tidak ada lagi tantangan ya, karena sudah pernah membawa tim itu juara. Mungkin kalau ada tawaran saya ingin menjadi pelatih timnas senior, karena itu lebih memiliki tantangan. Pertama, saya ingin beritahu satu hal. Pemain yang dimiliki oleh negara ini memiliki kelebihan dalam skill individu pemainnya, ujar Fahri. Benar kan yang kami bilang? Kami ini nggak pernah asal jeplak dong. Kami ini selalu memberikan berita memang berdasarkan fakta. Terbuktikan orang-orang yang nyinyir itu biasanya iri sebab dia ingin seperti orang yang dinyinyirin. Akhirnya kebuka juga kan? Makanya kami bilang bullshit itu semua orang-orang yang ngakunya lokal pride. Dia ini sibuk atau mereka ini sibuk menggusur atau menggoyang STY sebab dengan alasan ingin memajukan sepak bola. Bullshit. Bilang aja kalian ini pengen posisi di PSSI kan? Sebab duit di PSSI itu gede, itu baru realita. Makanya jadilah orang bijak. Untuk menjadi tinggi, kita nggak perlu harus menginjak orang lain. Untuk menjadi terhormat, kita nggak perlu merendahkan orang lain. Kalau lu ingin menjadi tinggi, tunjukkan dengan prestasi. Kalau lu ingin dihormati, belajarlah menghormati orang lain. Dari Persebaya kabarnya resmi memenuhi tuntutan bonek untuk memakai jasa Paul Munster sebagai pelatih kepala Persebaya di akhir atau di sisa kompetisi ini. Persebaya tak punya pilihan. Di saat tim Persebaya terus merugi, tapi Persebaya pun nggak mau tambah rugi lantaran ancaman bonek yang akan melakukan aksi yang membuat Persebaya ini kembali didenda oleh Komdis dengan denda yang lebih besar. Makanya Persebaya pun terpaksa keluar duit yang cukup gede buat menebus Paul Munster ke Federasi Sepak Bola Brunei. Sebab Paul Munster ini kan masih ada kontrak tuh di Federasi Brunei. Oke, ini kan keinginan para bonek udah dipenuhi nih sama manajemen Persebaya dengan mendatangkan Paul Munster. Tapi apakah langsung instan Paul Munster bisa bawa prestasi bagi Persebaya? Tentu tidak. Karena kita tahu saat pertama kali Paul Munster ini datang ke Indonesia dan melatih Bayangkara FC di tahun 2019 silam, Paul Munster ini belum bisa hadirkan juara pada Bayangkara FC. Dan ternyata sampai di 2022 pun di Bayangkara FC belum pernah sekalipun Paul Munster hadirkan juara pada Bayangkara FC. Jadi intinya perlu proses. Kemarin kita sudah bahas nih, seandainya Piala Indonesia ini beneran jadi digelar di Januari 2024. Meskipun ya kami bilang ini masih abu-abu sebab beberapa alasan yang sudah kami sampaikan di video kami sebelumnya ya. Nah, seandainya, ingat kami bilang seandainya loh ya, Piala Indonesia ini jadi digelar, sebenarnya Persib ini memiliki keuntungan loh. Kenapa demikian? Sebab di Piala Indonesia ini Hodak bisa melakukan eksperimen.
Saat ini kan Persib punya 8 pemain asing nih, yakni 6 di Liga dan 2 yang masih belum punya klub nih, yakni Tiron dan Sato. Nah, bisa saja kan Hodak ini mendaftarkan Sato dan Tiron di Piala Indonesia dengan mengorbankan 2 pemain asing yang berlaga di Liga. Contoh mungkin saja ya Hodak ini mengistirahatkan Kevin dan juga Beltrame dengan mendaftarkan Tiron dan Sato di Piala Indonesia. Ini kan bisa membuat atau memiliki pandangan buat Hodak ya. Sebenarnya pemain asing mana sih yang paling pas untuk Persib? Lah, emang bisa bang? Tentu saja bisa, sebab seperti di edisi-edisi sebelumnya, pemain asing yang boleh main di Piala Indonesia ini adalah pemain asing yang sudah pernah terdaftar di LIB dan saat ini masih terdaftar sebagai pemain klub tersebut. Jadi pemain-pemain seperti Sato, Tiron, dan pemain asing klub Liga 1 lain yang dipinjamkan ke Liga 2 masih boleh ditarik lagi ke tim Liga 1 selama pemain itu masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Cuma kan permasalahannya, berapa kuota pemain asing yang diperbolehkan di Piala Indonesia edisi kali ini andai jadi digelar lo ya. Kan itu persoalannya, apakah tetap 6 atau cuma pakai 2 pemain asing. Makanya ya, jikapun ataupun seandainya Piala Indonesia ini benar-benar dijalankan, tetap menurut kami Persib adalah tim yang paling diuntungkan sebab Persib memiliki 8 pemain asing yang bisa diotak-atik. Nah, dengan kenyataan ini pasti pertanyaan yang utama pun muncul. Apa itu pertanyaan utama? Emang ada gitu yang rela Persib ini jadi juara? Dengan kenyataan Persib yang memiliki banyak pemain asing dan akan berpeluang menjadi juara di Piala Indonesia, pasti akan bertebaran tuh nada-nada sumbang. Mending gak usah dijalankan Piala Indonesia. Persib diuntungkan tuh karena banyak pemain asingnya. Kan Persib gak boleh juara. Atau nada seperti ini nih, ya udah jalanin aja tuh Piala Indonesia, tapi kuota asingnya cuma 2 aja. Kan seperti itu kan faktanya. Dan ini kami pastikan, ini bukan cuma celotehan kami semata loh ya. Silahkan tanya sama orang-orang yang tahu Persib lah. Dan kalian juga udah merasa kali. Dan ini fakta yang terjadi di hampir setiap musimnya. Dari PSS Sleman, terindikasi terlibat match fixing di tahun 2018 dan terancam terdegradasi musim depan, membuat sejumlah pemain utama PSS Sleman belum mau tanda tangan perpanjangan kontrak di PSS. Mereka adalah Jonathan Bustos, Jihad Ayub, Sadam Gafar, Dimas Fani, Anthony Pintus, Thales Lira, Abduh Lestaluhu, Esteban Vizcara, Ajak Riak, dan Elvis Kasomba. 10 pemain ini akan habis kontraknya di akhir musim ini, tapi sudah menyatakan nggak mau lanjut kontrak di PSS dan tunggu kontrak habis saja. Artinya apa? Pemain saja sudah tahu kok aturan FIFA jika klub yang bersangkutan dengan yang namanya match fixing alias judi itu dipastikan akan terdegradasi. Lah ini klub dan federasinya anteng-anteng aja nggak tahu aturan atau pura-pura nggak tahu nih. Lah kalau gitu, apa tugas komite disiplin kita dong? Cuma ngambilin duit denda tiap minggu dari klub gitu. Tapi giliran masalah kayak gini, tutup mata. Udah jelas dong bobroknya Komdis kita. Ayo, siapa yang kemarin protes sama kami saat kami kritik Komdis PSSI? Sini maju, yuk kita debat sama-sama. Begitu juga dengan Persija Jakarta. Beberapa pemain Persija akan habis kontraknya. Ada yang di akhir Desember ini, ada juga yang di akhir musim ini. Mereka adalah Hanif Syahbandi, Syahrian Abimanyu, Oliver Bias, Maman Abdurrahman, Hansa Muyama, Firza Andika, dan Tony Sucipto. Untuk Maman dan Toncip sih Persija nggak masalah ya, sebab emang akhir musim ini Maman dan Toncip ini kemungkinan akan hengkang dari Persija. Ada yang pensiun atau mungkin main di Liga 2. Tapi untuk yang lain ini yang bikin pusing Persija, sebab para pemain ini nggak mau dong diperpanjang kontrak tapi nilai kontraknya nggak dinaikin. Pasti mereka juga pengennya naik gaji dong, naik kontrak dong. Sementara Persija lagi kesulitan ekonomi, boro-boro naikin gaji pemain. Wong gaji yang sekarang aja kabarnya cuma dibayar separohnya kok.
Apalagi rumor udah bertebaran, Hanif dan Firza akan gabung Persib, Syahrian akan gabung PSIS, Oliver Bias akan pulang kampung ke Filipina, Hansa Muyama mau pulang ke Persebaya. Belum lagi ada M. Ferrari dan juga Frankie Misa yang kemungkinan akan ditarik ke Bayangkara pakai surat tugas. Jadi ini memang sangat mengecewakan bagi tim sebesar Persija, tapi kesulitan masalah finansial. Nah, ini pun sekaligus menjawab salah satu alasan kenapa Piala Indonesia ini akan sulit digelar. Selain masa kampanye pemilu, klub-klub pun pasti banyak yang nolak. Uang buat main di Liga aja susah, ini ditambahin keluar duit buat Piala Indonesia. Ya mana bisa.